Seorang wanita berambut merah ditemukan tak bernyawa terbakar di mobilnya sendiri. Saat itu mobilnya terparkir di salah satu bengkel. Saat itu salah satu pegawai bengkel menemukannya hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Subang. Seorang pegawai bengkel yang akan masuk kerja dikagetkan dengan mobil yang terparkir namun mengeluarkan asap. Saat mengintip ke dalam mobil tersebut ternyata menemukan seorang wanita yang sudah tak bernyawa dan terbakar. Pegawai itu pun langsung lapor kepada pemilik bengkel dan tak lama lapor polisi. Sontak saja di sana pun warga berdatangan dan tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini. Mencoba membuka pintu mobil namun tak bisa hingga akhirnya mereka pun memecahkan kaca mobil dan berhasil membuka pintu mobil tersebut. Sesosok jasad wanita yang sudah tak bernyawa kondisinya kaku dengan sedikit terbakar dibawa oleh pihak kepolisian ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Di dalam mobil sendiri tak ada identitas korban. Identitas korban didapat usai melakukan identifikasi sidik jari. Korban tersebut bernama Muptitah berusia 29 tahun, warga Cirebon. Hasil otopsi sendiri mengungkapkan korban mendapatkan tikaman hingga akhirnya mengeluarkan cairan merah dan tak bernyawa. Pihak kepolisian pun langsung mengabari keluarga korban dan interogasi keluarga korban. Jasad dikembalikan ke keluarga usai dilakukan otopsi dan dilakukan pemakaman. Menurut keluarga korban, Muptita sendiri sudah lama tak pulang ke rumah. Dirinya tak tinggal bersama keluarga. Muptita punya suami siri dan kini suami siri dari Muptita pun susah dihubungi. Pihak kepolisian juga melihat CCTV di daerah sekitar. Hingga akhirnya tak lama pihak kepolisian pun berhasil mengamankan pelaku. Pelaku sendiri bernama Rojaya 43 tahun diamankan di Bekasi. Ternyata korban Muptita sendiri adalah istri kedua dari Rojaya sang pelaku. Keduanya saling mengenal di karaoke saat itu. Rojaya sering ke sana dan memilih Muptita sebagai LC-nya. Merasa cocok satu sama lain, kemudian mereka pun dekat dan memilih berpacaran. Namun karena ingin serius kepada Muptita, Rojaya pun akhirnya menikahi Sri Muptita. Rojaya sendiri sudah berkeluarga, namun Muptita menerima dirinya dan dinikahi secara siri menjadi istri kedua. Pasca menikah dengan Rojaya, Rojaya sendiri meminta sang istri siri untuk berhenti bekerja. Kehidupan bulanannya pun dipenuhi oleh sang suami Rojaya. Di awal pernikahan semuanya baik-baik saja, romantis dan tak ada permasalahan. Namun usai 2 tahun menikah, Muptita merasa sang suami berbeda dan kerap cekcok. Apalagi masalah keuangan, Muptita merasa kurang hingga akhirnya harus bekerja kembali. Di awal tanpa Rojaya tahu, Muptita pun kembali menjadi wanita malam menjadi pemandu lagu. Bahkan hingga akhirnya Rojaya pun mengetahui bukan dari Muptita sendiri melainkan dari orang lain. Rojaya sang suami kaget dan kecewa mengetahui sang istri siri bekerja lagi sebagai pemandu lagu. Bahkan belakangan Rojaya tahu sang istri menerima open booking. Muptita kecewa sang istri tak berubah hingga akhirnya di tanggal 7 Desember 2022 Rojaya pun ke karaoke di Cirebon tempat sang istri bekerja. Di sana Rojaya meminta Muptita untuk pulang ke rumah mereka. Tak punya pilihan lain akhirnya Muptita sang istri pun pulang mengikuti Rojaya. Muptita dan Rojaya pulang dengan mengendarai mobil Daihatsu merah. Di perjalanan mereka pun cekcok. Muptita merasa nafkah dari sang suami kurang hingga akhirnya mengambil pekerjaan. Sementara Rojaya yang kecewa kepada sang istri tak berubah hingga kembali ke dunia malam. Kesal kepada sang istri yang nampaknya tak mau dengar, Rojaya pun akhirnya mengeluarkan senjata tajam yang memang selalu dibawanya. Di pertengahan cekcok mereka, Rojaya pun langsung mengeluarkan senjata tajam tersebut dan menikamkannya kepada sang istri beberapa kali. Kondisi Muptita saat itu memang sedang lemas hingga akhirnya tak bisa memberikan perlawanan. Muptita sendiri berpulang di tangan sang suami siri di dalam mobil. Panik melihat Muptita sudah tak bernyawa, Rojaya pun akhirnya berencana ke Bandung atau Jakarta untuk membuang jasad sang istri siri. Namun di perjalanan yang sepi, tepatnya di Subang, ada parkiran bengkel yang cukup luas dan sepi di sana. Rojaya pun lebih memilih meninggalkan Muptita di sana dan meninggalkan mobilnya. Namun sebelum meninggalkan, Rojaya pun mencoba membakar mobil tersebut. Menyiramkan bensin dan menggulur api, Rojaya pun meninggalkan sang istri siri begitu saja di tempat tersebut. Tanpa Rojaya tahu ternyata apinya tak seperti yang diharapkan. Api yang dikira membesar ternyata mengecil dan hanya membakar sebagian mobil saja. Hingga akhirnya jasad Muptita sendiri diketahui oleh pegawai bengkel.
Diamankan terkait permasalahan ini, Rojaya pun mengaku menyesal dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menjalani beberapa kali persidangan, Rojaya divonis 15 tahun penjara. Sementara keluarga dari Muftita hanya bisa bersedih kehilangan sang anak tulang punggung keluarga untuk selamanya karena dihabisi suami siri sendiri. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.